Dalam perspektif Islam, dunia bukanlah tujuan akhir dari perjalanan hidup manusia. Karena itulah dunia ini tidaklah kekal, karena akan selalu ada kematian sebagai akhir dari kehidupan di dunia ini. Akan tetapi, dunia adalah ladang untuk kehidupan yang abadi dan kekal, yaitu di akhirat kelak. Visi seorang Muslim adalah akhirat, yakni menjadikan dunia sebagai ladang amal terbaik untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Begitulah Allah menegaskan, "Waladarul akhirati khairun laka minal ula", bahwa kampung akhirat itu bagimu lebih baik dari kehidupan yang pertama, dunia. Berikut kata-kata bijak dari Ali bin Abi Thalib sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku sungguh heran terhadap orang yang memakmurkan negeri yang fana dan mengabaikan negeri yang abadi. Ambillah dari dunia ini, apa yang mendatangimu dan berpalinglah dari apa yang berpaling darimu. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai pusat perhatiannya, maka dia telah menjadi kaya tanpa harta, terhibur tanpa keluarga, dan mulia tanpa memiliki keluarga besar. Dalam suratnya kepada Salman Al-Farisi, Imam Ali AS mengatakan, "Ambaklu, sesungguhnya perumpamaan dunia adalah seperti ular, lembek bila disentuh, tetapi racunnya sangat membunuh. Anak kecil yang tidak mengerti suka sekali menyentuhnya, sedangkan orang yang cerdik lagi pandai berhati-hati terhadapnya. Oleh karena itu, berpalinglah dari apa yang menakjubkanmu di dunia ini, karena hanya sedikit darinya yang bersahabat denganmu." Dunia adalah kendaraan seorang mukernin, yang dengannya dia berangkat menuju Tuhannya. Maka, perbaikilah kendaraan kalian, niscaya ia akan menyampaikan kepada Tuhan kalian. Dunia adalah kumpulan musibah dan minuman yang pahit, satu sama lain tidak saling menyenangkan. Dunia akan membinasakan orang yang merasa aman darinya, dan orang yang waspada terhadapnya akan rendah-dapatkannya. Dunia diciptakan untuk selain dirinya, yakni untuk akhirat dan tidak diciptakan untuk dirinya. Dunia ini adalah negeri yang sekadar dilewati menuju negeri yang abadi. Sedangkan manusia di dunia ada dua golongan. Pertama, orang yang menjual dirinya, lalu dia menghinakan dirinya sendiri. Kedua, orang yang membeli dirinya, lalu dia memerdekakannya. Dunia ini menyesatkan, pembuang yang mencemarkan, dan pemberi kesedihan yang melukai hati. Dunia memerlukan harta, sedangkan akhirat memerlukan amal. Dunia adalah ketololan, ia hanya condong pada yang serupa dengannya. Dunia menginginkan mereka, namun mereka tidak menginginkannya. Dunia menawan mereka, maka mereka pun menebus diri mereka darinya. Hati-hatilah terhadap dunia yang menipu dan memperdayakan ini. Ia telah berhias dengan perhiasannya, membujuk dengan tipu dayanya, dan menyesatkan dengan harapan-harapannya. Dunia bersolek bagi para peminangnya sehingga ia seperti pengantin wanita yang dipertontonkan, lalu setiap mata memandanginya, jiwa tergila. Janganlah kalian berlomba-lomba dalam kemuliaan dunia dan kebanggaannya. Jangan terpesona dengan perhiasannya dan kesenangannya. Dan jangan pula bersedih dengan musibah dan kesengsaraannya. Sebab, kemuliaan dunia dan kebanggaannya terputus. Perhiasannya akan sirna, musibah dan kesengsaraannya akan hilang. Jika dunia datang, maka ia datang seperti keledai yang berjalan pelan, dan jika ia pergi, maka ia pergi seperti burak. Jika dunia ini datang kepada seseorang, maka ia meminjamkan untuknya kebaikan-kebaikan orang lain, dan jika dunia pergi dari seseorang, maka ia merampas darinya kebaikan-kebaikan dirinya. Kebaikan dunia dan akhirat terdapat dalam dua perkara, kekayaan dan ketakwaan. Dan keburukan dunia dan akhirat terdapat dalam dua perkara, kefakiran dan kedurhakaan. Keluarkanlah hati kalian dari dunia ini sebelum badan kalian keluar darinya. Di dalam dunia ini kalian diuji dan untuk selainnya kalian diciptakan. Sesungguhnya ketika seseorang meninggal, orang-orang berkata, apa yang ditinggalkannya? Sebaliknya,
Malaikat berkata, apa yang dibawanya? Maka, nafkahkanlah sebagian harta kalian sebagai pinjaman yang baik bagi Allah. Janganlah kalian meninggalkan seluruh harta kalian sebagai warisan, karena hal itu akan menjadi beban yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas kalian. Kepahitan dunia ini adalah kemanisan akhirat, dan kemanisan dunia ini adalah kepahitan akhirat. Ketahuilah bahwasanya kalian akan mati dan akan dibangkitkan setelah kematian. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan kalian dan diberi balasan karenanya. Oleh karena itu, janganlah kehidupan dunia ini memperdayai kalian karena ia adalah negeri yang penuh dengan bencana, dikenal dengan kefanaan, dan disifati dengan pengkhianatan. Ketahuilah, sesungguhnya dunia yang kalian harapkan dan kalian sukai, yang karenanya kalian menjadi marah dan karenanya pula kalian menjadi puas, bukanlah negeri kalian, bukan tempat tinggal kalian yang kalian diciptakan untuknya, dan bukan pula yang kalian diseru kepadanya. Ketahuilah, wahai hamba-hamba Allah, bahwa kalian dan keadaan kalian di dunia ini seperti orang-orang yang sebelum kalian. Mereka ini usianya lebih panjang daripada kalian, negerinya lebih makmur daripada kalian, dan lebih jauh jejaknya peninggalannya. Suara-suara mereka tidak terdengar lagi. Jasad-jasad mereka telah hancur, rumah-rumah mereka kosong, dan jejak-jejak mereka telah terhapus. Penghuni dunia ini seperti kafilah. Mereka dibawa pergi, sedangkan mereka tidur. Permulaan dunia adalah kesusahpayahan dan akhirnya adalah kehancuran. Halalnya dihisap, sedangkan haramnya adalah siksaan. Siapa yang sehat di dalamnya, dia aman, dan siapa yang sakit di dalamnya, dia menyesal. Yang mengais kekayaan di dalamnya, mendapat ujian, yang fakir di dalamnya, dia bersedih. Yang berusaha mendapatkannya, akan luput darinya, dan yang menahan diri darinya, dunia akan mendatanginya. Siapa yang memandang kepadanya, dunia akan membutakan hatinya, dan siapa yang merenungkannya, dunia akan merembukakan pandangannya. Pernah seseorang mencela dunia di sisi Imam A.S. Maka imam berkata, dunia adalah negeri kebenaran bagi yang membenarkannya. Negeri keselamatan bagi yang mengetahui tentangnya. Negeri kekayaan bagi yang mengambil bekal darinya. Tempat turunnya wahyu Allah. Tempat salat para malaikatnya. Masjid para nabinya. Dan tempat jual beli para walinya. Mereka beruntung dengan mendapatkan rahmat darinya dan di dalamnya mereka mengharapkan surga. Rezeki itu ada dua, rezeki yang harus dicari dan rezeki yang datang dengan sendirinya. Maka, barang siapa yang mencari dunia, kenantian akan mencarinya sehingga ia mengeluarkannya dari dunsa. Dan barang siapa yang mencari akhirat, dunia akan mencarinya sehingga dia akan mendapatkan rezekinya dari dunia ini secara sempurna. Seakan-akan engkau di dunia ini tidak pernah ada, dan seakan-akan engkau senantiasa berada di akhirat. Seorang hamba tidak akan pernah memperoleh suatu kenikmatan kecuali berpisah dengan kenikmatan yang lain. Dan dia tidak akan pernah menjumpai suatu hari dari umurnya kecuali berpisah dengan salah satu hari dari umurnya itu. Sesungguhnya aku memperingatkan kalian akan dunia karena ia manis dan hijau. Ia dikelilingi oleh hawa nafsu, disenangi kenikmatannya dengan segera, memandang kagum sesuatu yang sedikit, berhiaskan dengan angan-angan, dan bersolek dengan tipu daya. Sesungguhnya dunia adalah batas akhir pandangan orang yang buta. Tinggalkanlah tipu daya dunia karena bahayanya, dan tinggalkanlah pula ketamakannya karena ancamannya. Berlomba-lombalah kalian di dalamnya, dalam arnal kebajikan, untuk menuju negeri yang kalian diseru kepadanya dan palingkanlah hati kalian darinya. Wahai manusia, sesungguhnya dunia adalah negeri yang sekadar dilalui, sedangkan akhirat adalah tempat kediaman yang abadi. Oleh karena itu, ambillah dari tempat yang kalian lewati ini, sebagai bekal untuk tempat kediaman kalian yang abadi. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia sebagai penjara bagiku dan jangan pula engkau jadikan perpisahannya sebagai kesedihan bagiku. Aku berlindung kepadamu dari dunia yang menjauhkanku dari akhirat, dari angan-angan yang menjauhkanku dari amal kebajikan, dan kehidupan yang menjauhkanku dari sebaik-baik kenantian.
Yang berhak menyandang nama kebahagiaan yang sebenarnya adalah kebahagiaan akhirat, dan ia ada 4 macam: keabadian tanpa ada kemusnahan, ilmu tanpa kebodohan, kemampuan tanpa kelemahan, dan kekayaan tanpa kefakiran.